Dan dari ulama mereka, dari ulama-ulama yang sealiran dengan Ibnu Taimiyah ini juga berkata, tafsiruhu bil julus wal qu'ud. Bukan kami yang membayangkan, Anda, kalau Anda yang membayangkan itu julus wal qu'ud itu, kenapa dituduh kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kendal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Asy'ariyah ini pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Sebelumnya beliau menganut pemahaman Mu'tazilah yang sudah lewat tadi selama 40 tahun. Kemudian beliau pindah ke pemahaman namanya Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Kalimat tobat itu seharusnya ya kepada ulama loh ya. Kalau begitu Anda juga kami balas. Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya juga bertobat ya, menjadi seorang sufi. Oke. Nih deskripsinya. Ibnu Taimiyah kana sufiyan wa dufina fi madafin sufiyah. Oke. Jalan-jalan ke NU online teman-teman ya. Di sini menjelaskan beberapa orang berkata bahwa Asy'ariyah modern sejatinya mengikuti madhab Ibnu Kullab, bukan madhab Imam Asy'ari sendiri. Mereka menyebut fase Kullabiyah ini sebagai fase kedua dari perjalanan hidup Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebelum akhirnya berpindah lagi ke akidah salaf. Di fase ketiga, dalam kajian-kajian yang tidak kredibel, akidah Ibnu Kullab dikesankan sebagai akidah Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah, ya, Mu'attilah, akal-akalan, terpengaruh filsafat dan seterusnya. Faktanya, akidah beliau jauh dari itu semua. Imam Abu Hasan al-Asy'ari meriwayatkan tentang akidah Ibnu Kullab itu dalam kitabnya yang berjudul Maqalat al-Islamiyah. Ini perkataan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Abdullah bin Kullab berkata, Allah senantiasa maha mengetahui, maha berkuasa, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha mulia. Nah, ini semua disampaikan sebagaimana umumnya Ahlussunnah wal Jamaah apa sih ya? Oke. Oh, Allah juga mengetahui semua. Sifat-sifat itu lengkap teman-teman ya. Ini pendapat Ibnu Kullab yang dinukil dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi tidak ada yang katanya menghilangkan sebagian sifat, itu tidak ada teman-teman ya. Oke. Nah, lengkap semua sudah. Begitulah akidah Syekh Ibnu Kullab yang sebenarnya. Beliau menetapkan semua sifat Allah sebagaimana sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama sekali tidak ada sifat yang dinafikan keberadaannya seperti yang dituduhkan selama ini. Bahkan Ibnu Kullab adalah tokoh yang diikuti oleh Imam Bukhari. Ya, dalam bab akidah seperti yang diriwayatkan atau dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nih, sesungguhnya Imam Bukhari dalam semua yang ia sampaikan berupa tafsir kata-kata yang asing, tak lain hanyalah ia nukil dari orang yang ahli dalam bidangnya seperti Abi Ubaidah dan Nadir bin Sumail, Al-Farra dan lainnya. Adapun tentang pembahasan fikihnya, maka sebagian besar bersandar pada Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu, Abu Ubaid dan semisal keduanya. Adapun dalam masalah ilmu kalam, maka kebanyakan berasal dari Al-Karabisi, Ibnu Kullab dan yang seperti keduanya. Nih ya, jadi Imam Bukhari saja mengikuti akidah dari Ibnu Kullab ya teman-teman ya. Karena Ibnu Kullab sudah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, apakah kalian akan mengatakan Imam Bukhari itu sesat atau menyimpang? Gimana kan itu? 10 tahun di Mu'tazilah, berikutnya Kullabiyah, kemudian taubat. Dan kembali ke pemahaman Ahlussunnah sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti apa akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini? Kita cek teman-teman ya. Kita cek apakah sesuai dengan keinginan mereka atau malah sebaliknya tuh. Aqidatul Imam Ahmad bin Hanbal wa bara'atuhu min ahli tajsim. Ya, akidah Imam Ahmad bin Hanbal dan terbebasnya Imam Ahmad bin Hanbal dari ahli tajsim tuh, dari Mujassimah. Ya. Aqidatu fi tauhidillah wa tanzihihi 'anil jismi wal makan wal jihah wal harakah was sukun. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu mensucikan Allah, ya, membersihkan Allah dari jisim, kemudian dari tempat. Oh, ya, nggak ada bertempat di aras berarti ya. Jihad, arah, nggak ada Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya. Sesuai sudah memang. jadi yang dimaksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini memang teman-teman ya. Tidak mengakui atau Allah itu suci dari tempat dan arah ya. Wal harokah, bergerak, tidak ada. Sukun, diam, tidak ada juga ya. Karena semuanya itu adalah sifat-sifat makhluk teman-teman ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berubah-ubah, tidak pernah diganti-ganti, dan tidak pernah menemui batasan-batasan.
Ya, batas apapun, ruang waktu ya, sebelum menciptakan arsy maupun setelah menciptakan arsy ya. Bahkan yungkiru, dan Imam Ahmad mengingkari orang yang berkata bahwasanya Allah itu fi kulli makan, di semua tempat. Ya, bidatihi, dengan datnya maksudnya tuh. Ya, anal amkinah kulluha mahdudatun ya, karena sesungguhnya tempat itu semuanya terbatas ya. Nih, Ahmad bin Hanbal yukafiru man qala bitajsim fi haqqillahi ta'ala. Oh, Imam Ahmad mengkafirkan malah orang yang menjisimkan Allah tuh. Ya. Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Justru mereka lah Wahabi ini yang berbeda. tidak sesuai dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara pendapat bid'ahnya Asy'ariyah, saya ambil nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 1, mereka menetapkan hanya 7 sifat. Ya. Padahal Allah punya nama 99 minimal. Dan setiap nama Allah mencerminkan sifat Allah itu punya 7 sifat. Ini yang dulu kita belajar waktu di SD. Mungkin juga waktu SMP, SMA juga. SD mana, Pak? Ira hanya mempunyai SD sifat Wahabi mungkin, karena ini kan yang ditentukan oleh Wahabi, teman-teman. Ya, oke, kita cek datanya. Valid apa enggak, teman-teman ya? Hal sahih ma sami'tuhu min ba'din nasi anal asy'ariyah la yu'minun bi asma'illahil husna bal yu'minuna bi sab'atin minha faqat. Ya. Apakah benar Imam Asy'ari atau Asy'ariyah itu tidak mengimani sifat asma-asma Allah yang 99 itu dan hanya mengimani 7 sifat saja, ya. Oke. Wal Asy'ariyah yu'minuna bi asma'illahil husna as-sabitati fil Qur'an wa sunnati kulliha wa yaquluna inna hadhil asma' turja'u ila sifati sab'in. Pengikut Asy'ariyah tetap mengimani bahwasanya Asmaul Husna yang 99 itu memang benar karena sudah ditetapkan oleh hadis ya Bos ya. Hadisnya kan begitu. Hanya saja nama-nama 99 itu Asmaul Husna ini sudah mencakup di sifat yang 7 itu kalau dirangkum tuh. Jadi kesemuanya itu sudah dirangkum di 7 itu. Gitu loh, Pak. Mau Anda sebutin yang manapun akan masuk ke yang 7 itu ya. Tauhidnya Asy'ariyah itu sifat-sifat Allah, ada sifat nafsiyah, ada salbiyah, ada maknawi, ada maknawiyah, Pak ya. Dan Allah punya sifat namanya istiwa atau bersemayam. Mereka takwil menjadi istaula. Bukan istawa, tapi istaula. Malaka itu tidak mentakwil, itu sesuai maknanya. sesuai kamus. Sesuai kamusnya ya. Kemudian Anda mengatakan jangan istiwa, nanti kalau istiwa nanti Allah itu bersila di atas aras. Itu akidahnya Wahabi, Pak. Itu memang akidahnya Wahabi, bersila itu, Pak. Kita cek, Pak ya. Asbata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala istiwa alal arsh kama asbatahu al-Qur'anu wa ajma' alaihi as-salaf. Ya, wa haka kalamu fi ma'nahu wa nahu alu wal irtifa. Maknanya istiwa itu adalah ulu wal irtifa, Pak ya. Itu maknanya istawa adalah al ulu wal irtifa. Ini Ibnu Taimiyah juga mentakwil, Pak ya. Takwilnya istawa itu adalah ulu al irtifa. Kemudian waqad haka aidan ba'dihim, dan dari ulama mereka, dari ulama-ulama yang sealiran dengan Ibnu Taimiyah ini juga berkata, tafsiruhu bil julus wal qu'ud. Istiwa ini dengan julus wal qu'ud. Nah, kata Anda itu bersila itu. Nah, bukan kami yang membayangkan, Anda, kalau Anda yang bayangkan itu julus wal qu'ud itu. Kenapa dituduh kami? Adapun Ahlus Sunnah, mereka meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy karena Allah yang bilang. Bagi Ahlus Sunnah mana? Gak ada. Gak ada Ahlus Sunnah kelompok mereka. Yang Muflis Fitra ini Ahlus Sunnah meyakini Allah bersemayam. Begitu. Ya. Mana Pak Ahlus Sunnah mana mengatakan Allah bersemayam? Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah bersemayam. Gak ada. Allah mengatakan Allah itu bersawa. Yang difirmankan Allah itu istawa, bukan bersemayam, Pak. Yang bersemayam itu Anda yang mengartikan bersemayam. Justru penakwilan yang paling sesat di antara istawa ini ya bersemayam ini. Artinya duduk, Pak ya. Atau 2 bisa berkediaman atau tinggal, Pak. Jadi kalau 3 tersimpan, terpatri dalam hati. Ya. Kalau menyemayamkan tuh ada yang mendudukkan di atas tahta singgasana atau membaringkan, menginapkan. Nah, persemayaman yaitu tempat duduk atau tempat kediaman. Jadi yang mana Anda ini? tapi wajib untuk meyakini Allah itu bersemayam. Justru wajib untuk mengingkari Allah bersemayam.
Mereka bilang tidak boleh dikatakan tangan Allah. Nanti kalau tangan, ini kalau kita bilang kepada masyarakat Allah punya tangan, nanti dibayangkan tangannya kayak kita. Jadi gimana? Ya jangan dibilang tangan, bilang aja nikmat. Itu versi siapa? Asy'ariyah. Anda di sini bertanya bagaimana bentuknya, itu aja Anda sudah meyakini bahwasanya tangan Allah itu berbentuk. Ya, sanian anal asy'ariyahum man yukhalif fi hadzal qaul fa hum yu'awwiluna sifatal yad bil qudrati wal quwwah. Bapak, ini Pak, ada juga memang yang menafsiri atau menakwil dengan kenikmatan. Ya, tapi yang lebih umum itu yad itu Kekuasaan, Bos. takwil menjadi kekuasaan dan kekuatan. Kan begitu Pak, karena sesuai Pak memang Pak, gitu Pak, majasnya itu. Anda mengartikan kenikmatan saja itu kurang valid datanya Pak. Lafdzul yad ja'a fil Qur'an ala salah satu anwa'in. Tuh, mufrad, kemudian tasniyah, kemudian jamak Pak. Nah, yang mufrad seperti biyadil mulk, yang tasniyah seperti khalaqtu biyadai, kemudian yang jamak seperti amilat aidina. Nah, ini kalau ini bagaimana? Kalau nggak ditakwil, oh ya, Allah pertama punya satu tangan, punya dua tangan, kemudian punya banyak tangan. Nah seperti itu Pak. Ya, kalau nggak ditakwil, ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang Hindu Pak, nanti Pak. Banyak tangan ya, banyak tangannya akan dimanfaatkan itu Pak. Ya ini Pak, gitu Pak. Ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.